Halo semuanya, sebelumnya eh, kami dari kelompok PSTIA dalam mata kuliah pemrograman website. Pada kali ini kami telah membuat website of presidency, yang dimana website of presidency ini adalah website yang menjelaskan tentang presiden-presiden yang ada di Indonesia, dari presiden Indonesia pertama kali Insinyur Soekarno sampai presiden yang tahun kemarin yaitu Joko Widodo, sampai presiden yang terbaru yang akan dilantik yaitu adalah Prabowo Subianto. Pada website ini dia akan menjelaskan dan juga terdapat sejarah dan juga fitur lainnya yang akan dijelaskan fitur selanjutnya di website of Presidency ini. Maka sebelumnya saya izin mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Zikri Rofa dengan nomor NPM 22550610022. Perkenalkan, saya Habib Pandia dengan NPM 2215061073. Jadi yang pertama ini ada laman beranda atau yang tersimpan di dalam file yaitu index.html. Jadi pada hal yang pertama ini kita bisa lihat ini adalah section 1 atau bagian pertama pada halaman website yang berisi background. Kemudian ada tulisan website of presidency yang menunjukkan bahwa ini merupakan website informasi presiden. Dan ini ada tulisan Kabinet Indonesia Maju yang mana ini adalah kabinet yang sedang berjalan sekarang. Kemudian di bawahnya di sini ada section 2 yaitu sejarah Indonesia. Di sini terdapat bendera Indonesia dan sejarah dari bendera Indonesia. Setelah itu, section ketiga ini terdapat profil Presiden Indonesia. Yang mana profil Presiden Indonesia ini kami membentuknya berbentuk card dan berisi foto-foto dari presiden-presiden terdahulu sampai sekarang. Nah, di sini juga bisa digeser, kemudian di sini kita bisa menekan fitur Read More. Nah, jadi setelah kita menekan fitur Read More tadi, kita akan beralih ke website Wikipedia yang menjelaskan sejarah dari Soekarno atau biografi dari Soekarno. Nah, selanjutnya bisa juga untuk Soeharto dan untuk presiden-presiden yang lain yang terdapat fitur Read More ini. Kemudian pada section terakhir atau section 4 terdapat informasi Presiden Indonesia 2024 dan Prabowo Subianto adalah presiden terpilih secara langsung yang akan dilantik pada tahun 2024. Nah, ini ada biografi dari Prabowo Subianto dan di sini ada gambar foto dari Prabowo Subianto dan ini adalah bagian footer. Setelah itu saya akan menjelaskan. Kemudian saya lanjutkan ke fitur yang kedua di menu navbar yaitu ada menu sejarah. Nah, jadi di sejarah ini ada cuman terdiri dari satu section yang berisi tentang sejarah kemerdekaan dari Indonesia. Nah, ini ada judulnya, judul besarnya yaitu Sejarah Kemerdekaan Indonesia dan ini ada penjelasan sedikit tentang bagaimana Indonesia itu merdeka dan terdapat footer juga sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang ketiga, pada navbar ini terdapat menu About Us. Di dalam menu About Us ini yang menjelaskan tentang website kita dan juga menjelaskan tentang eh, developer dari website ini, yang dimana kami berdua telah mendevelop website of presidency ini dengan bahasa dari HTML, CSS, dan juga JavaScript. Di sini terdapat foto kami berdua, lalu di sini ada judul yang dia eh, pada stylenya itu menimpah dari kelas di belakangnya, yang di kelas di belakangnya ini terdapat teks H1 dan juga fotonya. Lalu untuk section yang kedua itu ada our team, yang dimana tim kami berupa dengan berisi anggota 2 orang, yang dimana saya sendiri dan juga teman di sebelah saya itu Habib Pandia. Kami berdua melakukan ini secara berkelompok. Lalu di bawahnya ini terdapat kontak form, yang dimana kontak form ini yang akan
melakukan atau mengajukan sebuah pengaduan tentang website kami jika menemukan suatu kesalahan atau mendapatkan bug pada website dapat dilaporkan pada forum ini dengan menuliskan nama, terus nama terakhir, lalu asal negara dan juga eh, berupa pengaduan seperti apa yang akan kami dapat perbaiki. Lalu ketika submit dia akan dia akan mengirimkan ke kami. Lalu di bawah ini juga ada footer yang berisikan logo dari website presidensi. Lalu yang terakhir terdapat berita. Nah, di menu berita ini terdapat RSS yang RSS-nya itu berisikan berita-berita terbaru yang dimana user dapat membaca beritanya dari CNN. Nah, jadi ketika dia memencet judulnya, dia akan berpindah ke halaman CNN dan dapat membaca berita dari CNN. Mungkin, nah ini semuanya dia menjadi list dari RSS CNN tersebut. Lalu mungkin segitu saja dari penjelasan website of presidency pada bagian fitur desain dan user experience-nya. Kami akan melanjutkan ke codingan yang telah kita buat. Kita masuk saja ke VS Code. Jadi di sini terdapat yaitu yang pertama yaitu sudah pasti doctype HTML di sini karena adalah filenya HTML. Kemudian ada meta name, nama kami, author kami, description isi dari website ini, kemudian keywords atau kata kunci yang bisa dicari pada pencarian ketika website ini telah di-deploy. Kemudian ini ada inline uh, internal CSS. Setelah itu di sini terdapat kami menggunakan font dari Google. Di sini terdapat header yang sudah tersambung dengan JavaScript yang nanti akan dijelaskan oleh Zikri. Setelah itu terdapat ini section 1 yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada section mid atau section kedua yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada section sejarah yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada section profile atau section ketiga atau keempat tadi yang sudah saya jelaskan tentang informasi dari profil Presiden Indonesia. Kemudian ini adalah card yang terhubung dengan JavaScript dan juga dengan CSS-nya. Setelah itu lanjut ke bawah. Dan ini adalah section terakhir yaitu section Prabowo. Yang terdapat di sini adalah paragraf dan H2 yang sesuai dengan kriteria penilaian. Kemudian di sini ada footer yang menggunakan image saja. Kemudian di sini ada pemanggilan JavaScript. Setelah itu lanjut ke sejarah dan HTML. Sejarah dan HTML ini sebenarnya sama saja dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan tetapi isinya saja yang berbeda, yaitu di sejarah dan HTML ini hanya memiliki satu section, yaitu yang berjudul Sejarah Kemerdekaan Indonesia dan terdapat paragrafnya yang menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan sisanya sama. Oke, yang selanjutnya itu ada menu About Us, yang dimana About Us pada fitur yang sebelumnya sudah dijelaskan. Di sini ada codingannya. Dia pertama ada meta dengan name yang menjelaskan tentang author, deskripsi dari halaman meta sendiri, dan keywords ketika ada yang searching gitu kan. Setelah itu dia menyambung ke CSS yang dimana CSS ini tersambung ke style.css. Dia mengambil style yang terdapat yang akan digunakan pada body HTML di dalam tersebut. Lalu di sini ada slide 2 UMG yang dimana ini adalah internal style. Lalu di sini tetap menggunakan font Google yang seperti dijelaskan oleh teman saya Habib. Lalu, nah di sini my header yang terdapat yang ter, tersambung ke script.js
di dalam script.js tersebut terdapat kode elemen dari MyHeader. Lalu di sini ada section about us, yang dimana section pertama yang berisi foto kami berdua, dan juga terdapat paragraf yang berinformasikan tentang website kami. Lalu ada section yang kedua itu tim, section tim. Dalam section tim ini yang terdapat dua foto lingkaran, foto kami berdua dan juga nama kami dan NPM-nya yang digunakan pada bentuk card. Lalu setelah itu terdapat form, yang form ini yang sudah dijelaskan sebelumnya itu fungsinya untuk mengirimkan pengaduan tentang website kami. Dalam sini dia langsung terisi dengan value Australia, Kanada, dan USA. Lalu di bawahnya itu terdapat footer yang berisi hanya gambar logo kami. Berita. Pada berita ini masih sama seperti yang sebelumnya, masih menggunakan meta pada baris-baris pertama. Lalu untuk style juga masih tersambung dengan style CSS. Lalu di sini ada newsfeed, yaitu style internal di berita data.tml. Nah, di sini menggunakan font Google, Montserrat, dan Jacquees. Lalu di bodinya itu headernya menggunakan header yang sama di script.js, hanya menggunakan satu header. Lalu pada main ini terdapat kelas div, yaitu newsfeed. Lalu fiturnya masih sama seperti yang sebelumnya, terisi gambar saja. Lalu script ini dia menyambung kepada script.js untuk mengambil RSS. Setelah itu berikut adalah dari standar CSS kami. Pada standar CSS ini kurang lebih seperti ini. Kami atur dengan sesuai desain dan seperti rancangan wireframe kami. Total dari seluruh standar CSS ini berupa 333 baris yang berisi dari semua style keempat menu di website of presidency. Lalu di sini pada script.js terdapat myHeader. Kelas myHeader ini adalah sebuah elemen yang dimana elemen yang berisikan header yang akan dipakai di keempat menu yang sama. Maka karena keempat menu itu sama menggunakan header yang sama, maka kami membuat kelas myHeader yang mengandung dari HTML elemen yang sama. Maka ketika kita menggunakan header, kita hanya memanggil nama dari custom element define myHeader. Maka kita perlu memanggil myHeader ini untuk menggunakan header yang sama di dalam inner HTML ini. Lalu untuk selanjutnya bisa dijelaskan. Jadi di atas ini merupakan dari line 1 ini sampai line ke ini sampai line ke 68 merupakan slider untuk fitur card yang terdapat pada website yang dapat bergeser yang seperti saya tunjukkan tadi. Setelah itu kemudian ini ada function untuk mengambil dari line 70 ini sampai line ke 91. Ini merupakan fungsi untuk mengambil RSS feed dari berbagai macam berita. Jadi kami di sini menyontohkannya, kami mengambil RSS feed URL-nya dari CNN, dari website CNN. Mungkin itu saja. Cukup sekian dari kami. Untuk detail selanjutnya dari website kami dapat diakses pada GitHub yang akan dikumpulkan dan juga akan
yang terdapat di GitHub-nya Habib. Apa nama GitHub-nya? Habib Z. Z-nya berapa kali? Z-nya 6 kali. Nah, Habib Z-nya 6 kali dapat diakses pada GitHub Habib Z-nya 6 kali. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, cukup sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.